Pada awalnya, bumi Jawa Timur menjadi panggung bagi sebuah kerajaan yang tak terlupakan. Kerajaan Kahuripan, terletak di lembah Gunung Penanggungan, dekat Sidoarjo. Kerajaan ini adalah salah satu penanda bersejarah dalam perjalanan Hindu-Buddha di wilayah ini pada abad ke-11. Namun, kisahnya sangat singkat, dengan satu-satunya penguasa yang pernah berkuasa, Prabu Airlangga. Kerajaan Kahuripan berdiri tegak pada tahun 1019 Masehi, sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Prabu Airlangga, sang pendiri, adalah tokoh sentral dalam keberlangsungan kerajaan ini. Ibu kota kerajaan terletak di Kahuripan, menghadap indahnya Gunung Penanggungan. Meskipun hidupnya dalam sejarah terasa singkat, kerajaan Kahuripan tidak jatuh akibat serangan musuh. Pada tahun 1045 Masehi, Prabu Airlangga membuat keputusan yang mengejutkan dengan turun tahta, membagi kerajaannya menjadi dua bagian yang diberikan kepada kedua putranya. Untuk memahami asal-usul kerajaan Kahuripan, kita harus kembali ke runtuhnya Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur atau Kerajaan Medang pada tahun 1016 Masehi. Pada saat itu, ibu kota Kerajaan Medang, yang terletak di Watan, sekitar Madiun sekarang, diserang oleh Raja Wurawari dari Elwaram, sekutu Kerajaan Sriwijaya. Raja Dharmawangsa Teguh, penguasa saat itu yang berkuasa antara 985 hingga 1017 Masehi, juga tewas dalam pertempuran tersebut. Airlangga, keponakan dan menantu Dharmawangsa Teguh, berhasil selamat dan bersembunyi di hutan bersama abdinya yang setia, Narotama. Mereka hidup di hutan, bergaul dengan para pertapa, dan menjadi bagian dari kehidupan alam yang tenang. 3 tahun kemudian, para pendeta Siwa, Buddha, dan Mahabrahmana datang kepada Airlangga, memintanya untuk melanjutkan tahta kerajaan Medang yang telah hancur. Setelah dinobatkan sebagai raja, Airlangga diberi gelar Sri Maharaja Rakai Halus Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikramatunggadewa. Namun, karena kerajaan Medang sudah tak dapat diperbaiki, dia memutuskan untuk mendirikan kerajaan baru di Watan Mas. Pada tahun 1032 Masehi, Raja Airlangga akhirnya memindahkan ibu kotanya ke Kahuripan setelah serangan musuh. Sumber sejarah yang memberikan wawasan tentang masa pemerintahan Airlangga di Kerajaan Kahuripan adalah prasasti-prasasti yang ditemukan. Awalnya, wilayah kekuasaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo, Pasuruan, dan sebagian Mojokerto. Oleh karena itu, sebagian besar masa pemerintahan Raja Airlangga diwarnai dengan peperangan untuk merebut kembali wilayah yang pernah melepaskan diri dari Kerajaan Medang. Salah satu catatan penting adalah prasasti Pucangan, yang mencatat bahwa antara tahun-tahun 1029 sampai tahun 1037 Masehi, Raja Airlangga memimpin serangan terhadap semua musuh yang terlibat dalam runtuhnya Kerajaan Medang bersama Raja Wurawari. Setelah berhasil menaklukkan semua musuh, sang raja beralih untuk membangun kerajaannya. Kemajuan besar terlihat pada masa pemerintahan Airlangga, termasuk pembangunan bendungan, pelabuhan, dan jalan-jalan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyatnya. Raja Airlangga juga dikenal sebagai pemimpin yang memahami beban pajak yang membebani rakyatnya yang seringkali terkena musibah. Tidak hanya sebagai penguasa bijaksana, masa pemerintahan Raja Airlangga juga mencatat kehadiran seorang pujangga ulung bernama Empu Kanwa, yang terkenal dengan karyanya berjudul Kitab Arjuna Wiwaha. Kisah kerajaan Kahuripan di bawah pemerintahan Prabu Airlangga adalah kisah tentang perjuangan, kepemimpinan bijak, dan kemajuan. Meskipun singkat dalam sejarah, kerajaan ini meninggalkan warisan yang tak terlupakan bagi masyarakat Jawa Timur dan bagi kita semua, sebagai cerminan dari kemampuan manusia untuk bangkit dari puing-puing kehancuran dan membangun masa depan yang lebih baik. Pada tahun 1029 Masehi, Airlangga memulai perjalanan luar biasa dalam memperluas wilayah kerajaannya. Peperangan demi peperangan dijalani oleh penguasa yang penuh semangat ini, saat ia menggagas visi besar untuk menyatukan Jawa Timur di bawah panji-panji kerajaannya. Setiap langkahnya menjadi jejak sejarah yang mendalam. Namun, pada tahun 1031 Masehi, Airlangga mengalami kekalahan yang tak terduga ketika kota Watan Mas jatuh ke tangan Ratu Dia Tulodong, seorang raja wanita yang memiliki kekuatan luar biasa. Dia Tulodong, salah satu penguasa kerajaan Lodoyong, wilayah Tulungagung, Jawa Timur saat ini, dianggap sebagai sosok yang begitu kuat hingga digambarkan seperti raksasa dalam legenda. Pertempuran epik antara pasukan Airlangga yang kuat dengan pasukan pilihan Dia Tulodong merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang patut diingat.
pasukan wanita yang dipimpin oleh Dia Tulodong bahkan berhasil memukul mundur pasukan Airlangga dari pusat kota Watanmas, di sekitar Gunung Penanggungan, hingga ke Patakan, yang sekarang dikenal sebagai Sambeng, Lamongan, Jawa Timur. Namun, 1 tahun kemudian, pada akhir tahun 1032 Masehi, pasukan Airlangga bangkit dengan semangat baru. Mereka bergerak dari utara ke selatan menuju wilayah Lodoyong, menghadapi Dia Tulodong dalam pertempuran sengit. Akhirnya, Airlangga berhasil mengalahkan Dia Tulodong, membawa akhir dari kekuasaannya yang kuat. Tidak lama setelah itu, Airlangga melanjutkan kampanye militernya ke arah barat, menghancurkan Raja Wurawari dan sekaligus membalaskan dendam untuk Wangsa Isyana. Raja Airlangga bukan hanya seorang penguasa yang ulung dalam peperangan, tetapi juga seorang pemimpin yang bijak dalam diplomasi. Pada tahun 1037 Masehi, ia berhasil mengalahkan Raja Wijayawarman, penguasa terakhir yang belum tunduk pada kekuasaannya. Dengan ini, wilayah kerajaan Airlangga meliputi hampir seluruh Jawa Timur, dan pengaruhnya bahkan meluas hingga ke Jawa Tengah dan Bali. Pada tahun 1032 Masehi, sesuai dengan prasasti Terep, Airlangga memutuskan untuk membangun ibu kota baru di wilayah Janggala yang diberi nama Kahuripan. Ibu kota ini berlokasi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Sidoarjo, menjadi pusat kekuasaan yang kuat bagi kerajaannya. Nama Kahuripan kemudian menjadi identitas kerajaannya, serupa dengan Singhasari yang sebenarnya adalah nama ibu kotanya, namun digunakan sebagai nama kerajaan yang dipimpin oleh Kertanagara. Tahun 1037 Masehi mencatat peristiwa penting melalui prasasti Kusambian, yang mengungkapkan informasi tentang Keraton Madander. Keraton ini diperkirakan sebagai lokasi istana Airlangga, yang berada di sekitar Kabupaten Jombang, pada tahun 1042 Masehi. Sesuai dengan prasasti Pamuatan dan Serat Calon Arang, menjelang akhir masa pemerintahannya, Airlangga kembali menggemparkan dengan memindahkan ibu kotanya ke Daha, kota Kediri. Kerajaan Kahuripan, yang berpusat di Kahuripan, adalah salah satu epicentrum kebangkitan peradaban di Jawa Timur. Wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat, menciptakan lingkup kekuasaan yang sangat luas. Tapi yang lebih menarik adalah perubahan yang terjadi di pusat perdagangan yang menjadi nyawanya, seperti Sidoarjo, Surabaya, dan Tuban. Airlangga, penguasa cemerlang, naik tahta dengan berbagai gelar yang sangat mengesankan. Kri Maharaja Rakai Halu Kri Lokecwara Dharmawamca Airlangga Anantawikramo Tunggadewa. Setelah memastikan bahwa keadaan aman, Airlangga tidak tinggal diam. Ia meluncurkan serangkaian proyek pembangunan yang mengubah wajah kerajaannya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 1. Sriwijaya Asrama. Tahun 1036, Airlangga membangun Sriwijaya Asrama sebagai pusat pendidikan dan pengajaran keagamaan. Ini menjadi monumen penting dalam perkembangan spiritual dan intelektual kerajaannya. 2. Keraton Madander. Tahun 1037, prasasti Kusambian mengungkapkan keberadaan Keraton Madander, yang diyakini sebagai lokasi istana Airlangga di sekitar Kabupaten Jombang. Keraton ini mencerminkan keagungan dan kekuasaan kerajaan. 3. Bendungan Waringin Sapta. Tahun 1037, Airlangga membangun Bendungan Waringin Sapta untuk melindungi wilayahnya dari banjir musiman. Ini adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas lingkungan. 4. Perbaikan Pelabuhan Hujung Galuh. Pelabuhan Hujung Galuh, yang terletak di muara Sungai Brantas dekat Surabaya modern, diperbaiki untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran. 5. Jaringan jalan-jalan. Airlangga membangun jaringan jalan yang menghubungkan daerah pesisir dengan pusat kerajaannya. Ini mempermudah transportasi dan perdagangan. 6. Pertapaan Gunung Pucangan. Tahun 1041, berdasarkan prasasti Pucangan, Airlangga meresmikan pertapaan Gunung Pucangan, menciptakan tempat suci bagi para pertapa. 7. Pemindahan ibu kota ke Daha. Tahun 1042, pada tahun 1042, Airlangga mengakhiri masa pemerintahannya dengan memindahkan ibu kotanya ke Daha, wilayah Panjalu atau Kadiri, mengakhiri babak penting dalam sejarah kerajaan Kahuripan. Tidak hanya sebagai seorang pembangun, Airlangga juga dikenal sebagai pemimpin yang mempraktikkan toleransi agama. Ia melindungi dan mendukung agama Hindu, Siwa, dan Buddha, menciptakan lingkungan harmonis untuk berbagai keyakinan. Airlangga juga adalah pecinta seni sastra. Pada tahun 1035, Empu Kanwa menghasilkan karya agung Arjuna Wiwaha, yang diadaptasi dari epik Mahabharata,
Kitab ini mengisahkan perjuangan Arjuna dalam mengalahkan Niwatakawaca, menjadi metafora bagi Airlangga dalam mengalahkan Raja Wurawari. Airlangga, seorang penguasa hebat kerajaan Kahuripan, menghadapi tantangan besar pada akhir pemerintahannya yang penuh prestasi. Menurut Prasasti Turun Hyang, 1044 M, tahun 1042 menjadi saksi perselisihan tahta antara kedua putranya, di mana yang mengejutkan adalah bahwa raja sejati adalah seorang putri, Sanggramawijaya Tunggadewi. Dalam Prasasti Cane, 1021 M, hingga Prasasti Pasar Legi, 1043 M, ia dikenal sebagai Sanggramawijaya Tunggadewi, putri mahkota yang seharusnya menjadi penerus tahta kerajaan Kahuripan. Namun, dengan keputusannya yang penuh tekad, ia memilih untuk mundur dari tahta dan mengabdikan diri sebagai pertapa bhiksuni dengan gelar Dewi Kili Suci. Tahun yang sama, berdasarkan Prasasti Pamuatan, 1042 M, dan Serat Calon Arang, Airlangga membuat keputusan besar dengan memindahkan ibu kotanya dan mendirikan kota Dahanapura di wilayah Panjalu atau Kadiri. Sebelum turun tahta, pada akhir November tahun 1042, atas saran penasihat kerajaan dan gurunya, Empu Barada, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua bagian. Wilayah barat, Panjalu dengan ibu kota Daha, diberikan kepada Sri Samarawijaya, sementara wilayah timur, Janggala dengan ibu kota Kahuripan, diberikan kepada Mapanji Garasakan. Setelah turun tahta, Airlangga memulai kehidupan baru sebagai seorang pertapa. Menurut Serat Calon Arang, ia mengambil gelar Resi Airlangga Jatiningrat, sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia dikenal sebagai Resi Gentayu. Namun, Prasasti Gandakuti, 1042 M, menyebutkan bahwa gelar kependetaannya adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Menurut Prasasti Pasar Legi, 1043 M, baik Airlangga maupun Sanggramawijaya Tunggadewi tetap aktif dalam menjalankan pemerintahan. Gelar kependetaan Airlangga, yaitu Resi Aji, yang juga berarti Raja Pendeta, menunjukkan bahwa keduanya masih memegang kekuasaan tertinggi, bahkan dalam kegiatan non-duniawi. Sejak tahun 1293 M, Kahuripan bersama dengan Daha menjadi wilayah bawahan yang paling utama dari Kerajaan Majapahit. Penguasa Kahuripan, atau yang disebut Bre Kahuripan, memimpin wilayah ini sebagai bawahan dari kerajaan yang lebih besar. Kisah Airlangga adalah cerita tentang kebijaksanaan, pengorbanan, dan pemberian yang luar biasa. Ia menghadapi perubahan besar dalam hidupnya, tetapi tetap menjadi contoh yang menginspirasi tentang bagaimana seorang pemimpin dapat menavigasi perjalanan yang penuh liku dan mengambil keputusan berani demi kebaikan kerajaan dan rakyatnya. Berikut ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Kahuripan yang perlu kita jaga. 1. Arca Ganesa. Penyelamatan ilmu pengetahuan Arca Ganesa ditemukan di Dusun Kwagean, Desa Krencenga, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, adalah salah satu penemuan berharga yang menghubungkan masa Kerajaan Kahuripan dengan kepercayaan Hindu. Ganesa, dalam kepercayaan Hindu, adalah putra Dewa Siwa dan dipandang sebagai dewa ilmu pengetahuan. Keberadaan arca ini adalah bukti konkret bahwa ilmu pengetahuan memiliki tempat penting dalam budaya dan agama Kahuripan. Terlebih lagi, kenyataan bahwa arca ini ditemukan di wilayah Kediri, yang erat kaitannya dengan Kerajaan Kahuripan, memperkuat hubungan sejarah antara keduanya. 2. Candi Jawi, tempat suci yang misterius. Candi Jawi, yang menempati lahan luas di dalam pagar bata setinggi 2 meter, adalah salah satu misteri arkeologis yang memikat. Dengan ketinggian sekitar 24,5 meter, candi ini memiliki bentuk tinggi ramping yang mirip dengan Candi Prambanan di Jawa Tengah. Atapnya menunjukkan paduan antara stupa dan kubus bersusun yang meruncing di puncaknya, meskipun posisinya menghadap ke timur, dengan pemandangan Gunung Penanggungan di belakangnya. Sebagian ahli masih mempertanyakan fungsi pasti candi ini. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa candi ini bukan tempat pemujaan karena menghadap ke timur, yang bertentangan dengan praktik umumnya, ada juga pendapat yang menganggapnya sebagai tempat ibadah. 3. Candi Belahan, Wisnu dan keberanian Candi Belahan, yang merupakan bagian dari sejarah Prabu Airlangga, menghadirkan misteri lain. Awalnya, di candi ini terdapat arca yang diyakini sebagai arca Prabu Airlangga, yang menggambarkan Dewa Wisnu dengan 4 tangan. Tangan-tangan itu memegang berbagai simbol, termasuk cakra, senjata berbentuk roda bergerigi yang dapat mengakhiri kehidupan. Namun, arca ini telah lama runtuh.
hanya meninggalkan relung-relungnya sebagai kenangan akan keberanian dan kebijaksanaan Prabu Airlangga. Peninggalan Kerajaan Kahuripan adalah tanda-tanda kekayaan budaya dan sejarah yang kaya di Nusantara kita. Dari arca hingga candi, mereka mencerminkan warisan luar biasa yang telah meninggalkan jejak kehormatan dan kebijaksanaan bagi generasi kita. Dengan menjaga dan memahami warisan ini, kita menghormati masa lalu yang kaya dan memberikan inspirasi bagi masa depan yang lebih cerah.